Dari kemarin saya mau cari yang namanya teko, tapi nggak ketemu. Tapi kemarin kelihatan, ya sini aja ya lah ya. Ini apa? Teko. Ya, ini adalah teko. Ya, ketika kita tahu teko ya. Teko itu apa? Ada tahu teko? Kalau teko identik dengan apa yo? Teko itu. Teko itu lah iku lho. Nah, teko berarti iku sing apa? Tanya. Masuk ngono. Teko. Nah, teko. Kalau saya bilang teko, kalian langsung pikirnya kemana yo? Gitu ya? Oh, belum, berarti nggak zamani ya. Kalau saya teko langsung ke suatu sosok. Nah, yo kan. Sosok apa itu? Teko Aladin ya. Nah, kalau kalian ya, youngster ya, kalau kalian diberikan sebuah, kalian menemukan nih jalan-jalan ke pantai ya, kalian menemukan teko ajaib ya. Lalu nggak sengaja kalian gosok-gosok, kok bagus, pasirnya digosok-gosok, langsung shoot. Nah, lalu ada suara, hai Regan. Nah, apa permintaanmu? Nah, utarakan satu permintaanmu. Nah, apa yang hendak engkau minta? Kalau egois ya minta Loh. permintaannya nggak habis-habis. Ya, nggak tahu, pokoknya kan ada satu permintaan. Apa permintaanmu? Loh, kok tanya tetangga? Nggak habis-habis. Oke, terus nggak habis-habis. Terus minta apa? Yang pertama. Yang pertama. Ya, Ayo. pasti, ya mungkin jadi orang yang penting, mungkin orang kaya. Orang kaya atau orang penting? Orang kaya pasti anggota Nggak pasti. Orang penting belum tentu kaya. Orang kaya belum tentu penting. Nah, tergantung itu semua. Pilih mana? Orang kaya atau orang penting? anggota dewan. Jadi orang kaya. Orang kaya. Ya. Terus tiba-tiba, ya kan? Evan juga ketemu teko ini juga. Kira-kira apa yang mau diminta Evan ini? Wah, mau hidup abadi, gak mati-mati ya. Minta teko lagi loh. Oh, berarti ingin umur panjang, ya kan? Ya kan, kalau nggak mati-mati berarti umur panjang, ya kan? Nah, terus tiba-tiba ternyata Pandu itu duduk, Pandu duduk, di selit, di pantatnya itu, ternyata teko. Ketemu teko loh. Terus minta apa Pandu? Minta apa Pandu? Ayo. Minta drum. Hah? Minta apa? 2.000? Buat apa 2.000? Berarti minta uang dong. Ya. Minta uang. Wah. 2000 teko. Ini. Terus Kesia dapat juga teko, ketemu teko. Minta apa Kesia? Minta sukses, ya kan? Minta es krim aja. Mix. Terus Melani ketemu teko juga. Terus keluar sosok gitu ya. Nah, saya akan memberi yang engkau minta. Minta apa, Melani? Ya nggak apa-apa.
boleh 5 ya nggak apa-apa kok. Toh ya nggak bayar gitu loh ya. Cowok kesel. Cuma satu cowok-cowok. Kan cuma tak tanyai, kan nggak tak turuti. Nah kayak nggak mulai-mulai loh. Minta apa Melanie? Terus yang kedua? Apa? Oh, mengembalikan sesuatu yang hilang, seseorang yang hilang. Nah, kalau ketemu teko dan tekonya ada yang keluar, ya itu kalau ya. Kalau tekonya malah nyedot. Nah, kita buka Alkitab kita ya. Saya minta kalian membuka Alkitabnya ya, entah itu di handphone atau Alkitab sungguhan, Alkitab dummy ya, dibuka Alkitabnya ya, dibaca. Kita sama-sama baca. Di 1 Raja-Raja 2. Sebelumnya kita mau baca sebelum Raja Daud ini berpulang, dipanggil Tuhan. Ya, dia berpesan kepada anaknya Salomo. Di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 kita baca. Saya akan bacakan, kalian bisa juga merenungkan. Kalau kalian baca, sama-sama kita baca, di situ akan ada sebuah rema ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Yang terakhir ayat keempat, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku ini loh Daud, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu itu loh tidak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini adalah pesan Daud kepada anaknya Salomo, yang dimana Salomo akan meneruskan tahta kerajaan Daud. Dan kalau kita tahu bahwa ujungnya bahwa Salomo akan membangun bait Allah. Salomo akan membangun rumah bagi Tuhan. Untuk mereka bangsa ini boleh mempersembahkan korban di hadapan Tuhan Allah. Daud berpesan kepada anaknya supaya apa? Supaya kelak Salomo dapat hidup takut akan Tuhan. Salomo dapat hidup taat. Salomo dapat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap apa yang dia punya. Daud berpesan kepada Salomo anaknya. Supaya apa?
supaya tetaplah janjinya Tuhan itu boleh terjadi. Supaya janji Tuhan itu boleh tergenapi. Supaya janjinya Tuhan agar kerajaan Daud itu tetap kokoh, tidak goyah. Asal apa? Berarti asal anak-anaknya laki-laki, karena anak-anak laki-laki itu akan meneruskan tahtanya Daud. Sehingga anak-anak Daud, keturunan-keturunan Daud boleh memerintah Israel. Dan di atas pemerintahan keturunan Daud, di situ ada penepatan janjinya Tuhan. Ya. Tetapi semuanya itu adalah kembali lagi kepada komitmen daripada setiap keturunan yang ada. Kita mau belajar dari Salomo saat ini. Apa reaksi daripada Salomo? Apa sikap daripada Salomo? Kita akan baca di next-nya di 1 Raja-Raja 3. Tadi kan di 1 Raja-Raja 2. Kita akan banyak baca, saya nggak akan banyak mengupas, tetapi kita akan sama-sama banyak baca firman. Ya. Kita akan baca, ini adalah sikap daripada Salomo di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dengan apa? Hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Karena memang rumah Tuhan masih belum dibangun. Ya. Dan sikap daripada Salomo, kita loncat ke ayat ke-5. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah. Ini yang seperti yang tadi saya tanyakan kepada kalian, youngster. Dan pertanyaan ini yang ditanyakan Tuhan Allah kepada Salomo. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo nggak gosok-gosok teko ajaib, ya. Salomo nggak gosok-gosok apapun. Salomo hanya tidur. Dan Tuhan menghampiri Salomo. Dan Tuhan bertanya kepada Salomo dengan firman Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, kalau Salomo, kalau kalian ketika itu ditanya Tuhan seperti itu, jadi kalian mengutarakannya kan seperti tadi mintanya. Ya. Tetapi di ayat ke-6, lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Ayat yang ke-10 ini yang jawaban Tuhan. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Apakah yang tadi kalian sampaikan, utarakan itu? Apakah dapat Tuhan berkata seperti Tuhan berkata kepada Salomo? Baik itu di mataku. Permintaan kalian itu apakah baik di mata Tuhan? Itu akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Tetapi kita akan bisa sama-sama menjawab. Kita nggak perlu mendengarkan suara Tuhan secara verbal. Tetapi apakah firman Alkitab, firman yang sudah disampaikan, itu akan berbicara, apa yang kau minta itu loh, itu berkenan di hadapanku. Nanti kalian akan bisa mendapatkan jawabannya. Ya, kita baca lanjut ya, di ayat yang ke-9, ke berapa? 11 ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan dikatakan Tuhan Allah apa? Dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta ini. Dan apa yang tidak kau minta itu loh, aku akan berikan kepadamu, baik itu kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga apa? Sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi Tuhan itu akan menyediakan, Tuhan itu akan memberi jauh daripada apa yang engkau minta. Tuhan itu akan memberi jauh daripada yang engkau pikirkan. Tuhan itu akan memberi apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan itu akan memberi apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu. Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta umur panjang. Salomo hanya meminta hikmat pengertian. Kalau mungkin zaman now, kalian dapat meminta kepintaran, kepandaian. Atau juga meminta sebuah hikmat untuk dapat hidup bijaksana. Bukan untuk menghakimi orang, tetapi untuk dapat hidup bijaksana. Hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Kalian dapat meminta itu. Kepandaian, ya, kerajinan, hikmat. Bukan hal-hal yang duniawi. Nah, kalau hal-hal duniawi itu akan Tuhan tambahkan.
Itu adalah nilai tambah, value added. Itu bukan core-nya, itu bukan intinya. Tetapi itu adalah value added-nya saja. Tuhan akan menambahkan itu semuanya. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan akan sediakan. Ketika Salomo hanya meminta hikmat, tetapi Tuhan menambahkan apa yang tidak diminta oleh Salomo. Umur panjang, tahta, kekayaan diberikan Tuhan. Ayat yang ke-14, ini adalah sebuah syarat juga yang diutarakan Tuhan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia ke hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Tuhan memberikan keamanan. Dan setelah itu Tuhan memberikan keamanan di negeri Israel. Sehingga keamanan yang boleh ada ini digunakan Salomo dan seluruh segenap bangsa untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Disitulah kesempatan Salomo untuk mendirikan bait Allah. Seperti yang diperintahkan Tuhan Allah untuk Salomo dapat mendirikan rumah bagi Allah. Dan kalau kita baca lagi di sepanjang di Raja-Raja itu, bagaimana banyak para pemimpin-pemimpin itu datang untuk dapat melihat seberapa pinter, seberapa bijaksana sih Salomo itu. Sampai kebijaksanaannya itu terdengar ke seluruh negeri. Sehingga banyak para pemimpin-pemimpin itu datang untuk melihat seberapa bijaksananya Salomo ini. Seberapa bijaksananya pemimpin Israel raja itu. Mintalah hikmat, pengertian. Mintalah apa yang berkenan bagi Allah. Bukan untuk diri kita. Tetapi mintalah sesuatu untuk kemuliaannya Tuhan. Maka semuanya apa yang dicari bangsa-bangsa, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, yaitu apa? Kekayaan, tahta, apalagi umur panjang. Itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapamu yang kudus. Itu yang dicari orang. Maka orang mengusahakan yang sudah berumah tangga, seorang orang tua itu akan mendidik anaknya. Mendidik anaknya supaya anaknya itu pintar, ya kan? Supaya anaknya itu juara kelas. Supaya anaknya itu pandai. Ya. Diikutkan lomba ini, lomba itu. Ya. Diikutkan les-les ini dan itu. Ya. Dituntutnya anak itu harus berprestasi.
Supaya apa? Anaknya pinter, berprestasi, dapat beasiswa. Nama orang tuanya yang dibanggakan. Ya kan? Sopo sik bapake, sopo sik mamae. Kan gitu. Itu semua dicari orang yang tidak mengenal Bapamu yang kudus. Tetapi bagi kita yang mengenal Bapa kita yang kudus, sore ini, janganlah kita lagi mau berperkara dengan dunia ini. Tetapi kita mau berperkara dengan perkara sorgawi. Dengan kita tidak lagi meminta apa yang diminta orang yang tidak mengenal Bapamu yang kudus. Mintalah apa yang berkenan bagi Bapamu. Maka apa yang tidak pernah kau minta, umur panjang, kekayaan, apalagi segala hal-hal yang duniawi itu akan ditambahkan Tuhan bagimu. Masa depan yang cemerlang, pekerjaan, studimu. Tetapi mintalah apa yang kiranya itu berkenan. Itu yang menyukakan Tuhan. Itu yang memuliakan Tuhanmu. Mintalah dengan akal budimu, dengan hikmatmu, dengan rasa engkau takut kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan keamanan dan Salomo dapat mendirikan rumah bagi Tuhan. Di 1 Raja-Raja 5 ayat 3 sampai 4. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya. Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Ketahui bahwa ketika engkau memiliki rasa takut akan Tuhan, Tuhan akan meluputkan engkau dari malapetaka. Tuhan akan senantiasa menjagaimu. Terik siang matahari tidak akan menghanguskanmu. Dinginnya malam pun tidak akan menggetarkanmu. Tuhan Allah akan menjagaimu. Tiang awan, tiang api akan berada di atas kehidupanmu. Asal kita semua mau takut akan Tuhan. Dan janji ini tidak hanya turun kepada Salomo. Saya percaya janji ini pun turun bagi setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab melalui keturunan Daudnya, keturunan Daudlah lahir seorang Mesias. Lahirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dari keturunan Daudlah keselamatan bagi bangsa-bangsa.
Dan barang siapa yang percaya kepada nama Yesus Kristus, dia juga akan dapat menikmati janji yang disampaikan kepada Daud. Untuk kita boleh menikmati apa-apa saja yang telah dijanjikannya itu. Ayat yang terakhir, Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran, ini bukan ganjaran, itu bukan hukuman ya, tetapi imbalan, seperti imbalan itu loh. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Apa? Baca. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Amin. Ada imbalan, bukan ganjaran, ini bukan sebuah hukuman, bukan. Ganjaran ini adalah sebuah imbalan. Imbalan hadiah bagi yang memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu loh. Tuhan akan limpahkan kekayaan. Tuhan akan limpahkan kehormatan. Dan Tuhan akan melimpahkan kehidupan. Amin. Kalian akan mempunyai masa depan yang cemerlang. Kalian akan memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Asal hidupmu menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Asal engkau hidup dalam firman Tuhan. Engkau takut akan Tuhan. Engkau menghormati Tuhan Allahmu. Ketika engkau menghormati Tuhan Allahmu, engkau akan menghormati orang tuamu. Engkau akan menghormati teman-temanmu. Engkau akan menghormati gerejamu. Engkau akan menghormati gurumu. Engkau akan menghormati siapapun yang menyakitimu. Takutlah akan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Yang takut itu berarti yang menghormati Tuhanmu. Yang menghormati Bapamu yang kudus. Itu loh. Maka Dia akan mengaruniakan apa-apa saja yang tidak pernah engkau minta. Jauh, bahkan itu jauh melebihi apa yang dunia ingin gapai. Ketika engkau meminta hikmat, ketika engkau meminta, Tuhan beri aku takut akan Engkau bahkan sekalipun. Beri hatiku untuk mencintaimu. Beri hatiku untuk mengasihimu Tuhan. Beri hatiku untuk aku dapat melayanimu lebih lagi. Untuk aku dapat mengasihimu lebih lagi. Berikan hatiku ini loh Tuhan. Aku gak minta yang lain, aku gak minta yang ini dan itu, aku gak minta handphone baru, aku gak minta pacar baru. Ya. Aku gak minta papa baru, aku gak minta mama baru. Ya. Tetapi aku boleh dapat hati yang mengasihimu. Sehingga aku dapat mengasihi orang tuaku, mengasihi pacarku, ya.
mengasihi guru yang ngeceng aku, mengasihi teman yang membuli aku. Karena ketika pembalasan itu adalah haknya Tuhan, kita sebetulnya nggak punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kasih-Mu. Film kemarin ada satu perkataan yang ketika kita yang nonton ya kemarin, ketika ada bannya bocor ya, itu kan mantan bosnya ya. Nah, kenapa orang yang dipecat itu dapat membantu orang itu? Bukan karena dia mengasihi Tuhannya. Jawaban dia kepada anaknya itu adalah karena dia ingin juga diperlakukan seperti itu. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, itu kan firman ya. Apa yang orang lain ingin diperbuatnya kepadamu, perbuatlah itu juga kepada orang yang lain. Takaran kita kita membantu orang, jangan karena kita mengasihi Tuhan. Itu takaran yang sudah terlalu tinggi. Tetapi takaran yang relatif adalah apa yang orang lain ingin perbuat padaku, aku akan perbuat itu bagi orang lain. Itu takaran yang masuk akal masih. Tetapi kalau taraf kita sudah naik sehingga kita dapat mengasihi Tuhan Allah, kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada kita, sehingga kita dapat mengasihi orang, itu adalah takaran yang lebih tinggi lagi. Ya. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan, biarlah segala kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu boleh senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kalian. Bila di dalam keluarga kalian, kehidupan keluarga kalian tidak seperti yang kalian pikirkan, yang tidak seperti yang kalian lihat mungkin di sinetron-sinetronnya, stoplah dari kalian. Jangan turunkan apa yang ada dalam keluarga kalian kepada keturunanmu selanjutnya. Tetapi biarlah kebusukan, kebobrokan itu stop di kalian. Karena kalian mengerti firman sore ini. Apapun yang diperlakukan orang tua kalian, tentu yang tidak baik, itu bisa stop di kalian. Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan kerusakan, kenegatifan itu berlarut-larut sampai kepada keturunan kalian kelak. Kalian harus bisa stop di diri kalian. Dan bawa doa orang tua kalian. Kalian gak bisa akan mengubah orang tua kalian.
Tetapi biarlah Tuhan yang menjamah orang tua kalian, keluarga kalian. Tuhan yang ubahkan seturut dan bahkan melebihi dari apa yang kalian doakan. Asal yang terpenting malam sore ini adalah kalian memiliki komitmen untuk kalian mengasihi, untuk kalian boleh dapat takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Kalian mau tunduk dalam otoritas kebenaran firman-Nya. Kalian mau mengupayakan, kalian mau mengejar apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya. Cukup stop di kalian. Jangan diteruskan lagi kenegatifan-negatifan yang ada di keluarga kalian. Dan kalian cukup doakan apa-apa saja yang negatif, apa-apa saja yang nggak berkenan itu, kalian cukup doakan. Dan Tuhan akan mengubahkan keluarga kalian menjadi keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang harmonis. Amin.